Jangan pernah berpikir bahwa cara-cara curang akan memberikan peluang yang lebih banyak untuk mendapatkan berkat-berkat perjanjian. Kalau Allah tidak berkenan sampai kapanpun, Ia tidak akan memperolehnya. Sebaliknya, kalau ada orang yang memakai cara-cara curang untuk mendapatkan berkat, yang memang akhirnya mendapatkan berkat itu sebenarnya bukan cara curangnya, tapi karena Allah yang memang mau memberikannya. Contohnya Yakub. Curangnya Yakub hanya akan menjadi noda seumur hidupnya. Ngapain curang kalau Tuhan sediakan jalan yang lurus? Iya kan? Apa yang ku perlu telah kau sediakan, besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Apa yang ku perlu telah kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Kejadian pasal 27. Demikian sabda Allah. Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Berkat, berkat, dan berkat. Kita tahu Tuhan menjadikan berkat kepada Bapak Abraham melalui ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian itu disebut covenant. Abraham percaya penuh kepada Allah dan janjinya sehingga diperhitungkan sebagai kebenaran. Demikian janji Tuhan dalam Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Janji Tuhan ini bukan berhenti pada pribadi Abraham saja, tapi turun-temurun sampai selama-lamanya, bahkan kepada kita yang percaya Tuhan Yesus. Menariknya saudara, di Kejadian pasal 27 ini berkat yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya itu bukan jatuh kepada Esau sebagai anak sulung, tapi kepada Yakub. Mengapa? Karena berkat itu dari Allah, maka Allah lah yang berkuasa untuk memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Memang dalam kisahnya itu kita temui Yakub dan ibunya curang, yaitu memperdaya ayahnya yaitu Ishak. Tapi bukan karena curang ini yang membuat berkat itu jatuh ke tangan Yakub. Sejak semula Allah sudah menetapkan Yakub. Sejak semula Yakub akan menerima berkat-berkatnya. Ada dua bukti. Yang pertama dari Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Jadi sebenarnya tanpa harus berbuat curang, berkat itu memang untuk Yakub. Lalu yang kedua saudara,
dari Maleakhi 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Jadi jangan pernah berpikir bahwa berkat-berkat Allah dapat kita peroleh dengan cara-cara curang. Kalau Allah tidak berkenan memberikannya, maka ia tidak akan mendapatkannya. Di balik peristiwa curang yang dilakukan Yakub dan ibunya, sebenarnya Tuhan sudah merencanakan berkat itu bagi Yakub sendiri. Yakub sangat berhasrat dan menghargai berkat itu. Sebaliknya Esau ditulis begini, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Memandang ringan itu artinya tidak terlalu peduli, bahkan ada yang mengartikan menghina hak kesulungan itu, meremehkan, tidak menghargai. Jadi ketika Allah menetapkan Yakub sebagai penerima berkat perjanjian, tentu kita harus ngerti bahwa memang Esau itu tidak beres hatinya, sehingga tidak mempedulikan, menghina, meremehkan, tidak menghargai. Sikap hati yang memandang ringan berkat perjanjian Allah bukan hanya terjadi pada satu hari itu, tapi sudah menjadi habit kebiasaan dari Esau. Kita hari ini sebenarnya juga menerima berkat perjanjian Allah yang Allah ikat dengan Abraham melalui Tuhan Yesus Kristus. Persoalannya adalah apakah ternyata kita memandang ringan yang sama seperti Esau, tidak peduli, bahkan tidak menghargai, atau bagaimana? Yang pasti penerima berkat Allah pasti menghargai Allah sebagai pemberinya. Sementara yang memandang ringan sama dengan menghinakan Allah. Orang yang menghina Allah adalah orang yang ditolak. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun Eka Nanda Sugianto. Menghargai berkat perjanjian sama dengan menghargai pemberinya. Nyatakan penghargaanmu kepada Allah senantiasa dan di sepanjang umurmu. Mari kita berdoa. Jika Tuhan tidak membukakannya bagi kami firman ini, maka niscaya kami akan bersikap seperti Esau yang memandang ringan akan berkat perjanjian itu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Tambahkanlah iman kepada kami untuk menyambut berkat-Mu. Mendoakan untuk Eka Nanda Sugianto yang hari ini berulang tahun. Mohon Tuhan memberikan kepadanya hati Kristus, sehingga apapun bentuk berkat perjanjian yang diterimanya, dia akan menghormati Tuhannya sebagai sumber pemberinya. Mohon Tuhan meneguhkan imannya agar jangan sekali-sekali anak muda ini memberi diri untuk dipakai dunia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.